Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Biotri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modifikasi program emotion recognition. Di sini ada anggota dari kelompok Biotri, di mana ada saya sendiri, yaitu Lola Maria dengan NIM 211511018. Kemudian ada rekan saya, Meisha Putri Gevira dengan NIM 211511121. kemudian Sofia dengan NIM 211511031. baik, di sini ada beberapa hal yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami, di mana yang pertama itu model yang digunakannya itu apa, kemudian yang kedua itu proses yang terjadi, yang ketiga perubahan yang dilakukan, nah yang keempat itu ada hasil uji coba, yang kelima itu ada lesson learned. Di sini langsung masuk saja ke yang pertama, itu model yang digunakan yang akan dijelaskan oleh Misha. Jadi pada tugas besar kali ini kami mengangkat topik Facial Emotion Recognition atau Emotion Recognition. Facial Expression Recognition atau FER ini memberikan informasi mengenai keadaan emosional seseorang dari mulai sedih, senang, marah, jijik, dan takut, dan membantu juga mengatur percakapan dengan orang tersebut. Ekspresi wajah juga memainkan peran penting dalam interaksi manusia dan komunikasi verbal. Sejauh ini sudah banyak penelitian tentang pengenalan ekspresi wajah yang dilakukan. Salah satunya ada CNN atau Convolution Neural Network. Namun masih ada hal yang dirasa masih kurang dalam pengenalan ekspresi wajah, terutama dalam ketika kondisinya tidak terkontrol dengan baik, seperti beragamnya bentuk wajah antar individu dan perubahan dalam kondisi pencahayaan dan pose kepala. Dalam paper yang telah kami baca, dijelaskan usulan baru untuk pengenalan ekspresi wajah, yaitu masking idea, di mana masking idea itu menggunakan jaringan lokalisasi berbasis DUNET untuk meningkatkan pengenalan ekspresi wajah dengan memperhatikan area-area penting dalam fitur wajah. Sedangkan struktur jaringan yang digunakannya adalah residual masking network, yang menggunakan blok-blok masking untuk memusatkan perhatian pada informasi spasial penting dalam pengenalan ekspresi wajah. Dalam menggunakan masking idea ini, digunakan juga dua dataset, yaitu ER 2013 dan VEMO 2020 atau Vietnam Emotion. Nah, selanjutnya ada mengenai proses yang terjadi yang akan dijelaskan oleh Misha. Mungkin akan didemokan saja melalui Google Colab. Jadi pada Google Colab ini berisi proses yang terjadi pada program dari Facial Expression Recognition menggunakan RMN atau Residual Masking Network. Jadi yang pertama kita menginstal terlebih dahulu library RMN. Library RMN ini digunakan untuk mendeteksi emosi dalam gambar. Nah, selanjutnya setelah menginstal library RMN, kita juga mengunduh gambar dari URL yang diberikan dan menyimpannya sebagai image.png. Gambar ini akan digunakan dalam langkah-langkah selanjutnya. Setelah itu, kami menampilkan gambar dengan nama file image.png dalam output notebook. Parameternya width-nya 400 digunakan untuk mengatur lebar gambar yang ditampilkan. Selanjutnya, kami mengimport library. Library yang pertama ada CV2 yang digunakan untuk membaca, memanipulasi, dan menyimpan gambar. Sedangkan library RMN digunakan untuk mendeteksi emosi dalam gambar. Kami juga membuat objek RMN untuk melakukan deteksi emosi pada gambar. Selanjutnya, kami melakukan deteksi emosi pada gambar yang telah dibaca sebelumnya, yaitu gambar image dan PNG. Nah, di sini akan tampil berapa wajah yang terdeteksi.
Kemudian akan dihitung hasil perhitungannya menggunakan matriks. Kemudian di langkah yang terakhir akan menampilkan gambar hasil dan terdeteksi emosi yang dihasilkan adalah happy dengan nilai 94. Nah, selanjutnya ada perubahan yang dilakukan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini itu ada 3 perubahan yang dilakukan oleh kelompok kami, di mana yang pertama itu mentransformasikan program ke dalam Streamlit. Kenapa? Karena kan awalnya itu, dia itu menggunakan Google Colab. Nah, sekarang itu diubah menjadi, tampilan Streamlit gitu. Kenapa menggunakan tampilan Streamlit? Karena dia itu akan lebih responsif dan, dapat diakses secara real time juga, programnya itu diubah menjadi bentuk web. Ya agar interaktifnya itu lebih mudah dan cepat. Nah, yang kedua itu penambahan fitur pengenalan ekspresi wajah dengan menggunakan video capture, di mana, fitur pengenalan ekspresi wajah dengan menggunakan video capture ini memungkinkan untuk, menangkap itu video secara real time dari kamera, kemudian menggunakan model deteksi emosi untuk mendeteksi ekspresi wajah pada setiap frame video yang ditangkap. Nah, hasil deteksi emosi tersebut kemudian ditampilkan dalam antarmuka di Streamlit-nya gitu, sehingga penggunaan dapat, melihat ekspresi emosi yang terdeteksi, ketika video itu secara interaktif. Nah, yang ketiga itu, kami itu melakukan memodifikasi dengan menggunakan browse file, di mana, fitur ini memungkinkan pengguna untuk, mengunggah file, gambar gitu dari formatnya itu bebas mau JPG, JPEG, atau PNG. Nah, melalui Streamlit ini gitu. Kemudian, setelah gambarnya diunggah maka, eee, dia itu akan mendeteksi ekspresi wajah pada gambar tersebut gitu. Nah, hasil dari deteksi emosi itu, ditampilin juga di dalam, Streamlit-nya. Selanjutnya, ada hasil uji coba, ini mungkin secara sekilas, namun nanti juga bakal didemonstrasikan. Di sini ada tampilan awalnya. Nah, di sini itu ada 2 menu, di mana ada detection with video sama with image. Nah, yang pertama itu with image, tampilannya seperti ini. Nah, ketika di browse file seperti yang tadi dijelaskan itu akan muncul. Nah, di sini juga nggak buat foto sendiri aja, tapi bisa buat ngedeteksi banyak orang. Nah, di sini ada yang video secara real time, mungkin nanti akan lebih jelasnya kalau Demonstrasi. kalau didemonstrasikan. Mungkin mau demonstrasi terlebih dahulu. Mmm, baik di sini, demonstrasinya. Di sini ada tampilan awalnya di mana ada 2, ada detection with image sama detection with video. Yang pertama mungkin didemonstrasikan terlebih dahulu detection with image. Nah, di sini kita coba foto ini misalnya Reval Hadi. Nih misalnya kita tungguin. Nah, dia itu ternyata terdeteksi bahwa ekspresinya tuh netral gitu. Nah, di sini juga nggak cuma satu orang, di sini bisa 2 orang atau lebih. Misalnya ini yang 2 orang, tapi misalnya fotonya banyak juga kayaknya bisa. Nah, di sini tuh banyak banget gitu ekspresinya dalam 2 foto. Sini ada netral, di sini kayaknya nggak kedeteksi karena dianya miring. Nih, terus ada dia tuh kayak marah, terus surprise mukanya tuh kayak kaget gitu. Kayak gitu. Mungkin ada juga foto keluarga misalnya, kalau misalnya bisa lebih gitu dalam satu foto, kan tadi mah objeknya sama. Loading.
Nah, di sini ada juga dalam satu foto bisa banyak orang. Di sini ada terdeteksi happy, tapi tingkat kehappy-annya itu berbeda-beda gitu. Ada yang surprise juga, terus ada yang ini anak kecil ini netral gitu. Nah, mungkin yang selanjutnya ini ada detection with video. Mungkin di sini itu eh, yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa bakal terdeteksi emosi kita, tapi lewat video, tapi di capture gitu secara real time gitu. Nih, mungkin nanti ada muka kita. Nah, di sini itu terdeteksi itu bahwa tadi itu ada yang netral, ada yang mungkin nih kita senyum, ayo kita senyum, kita ketawa. Bentar ya, kita ketawa. Nah, kan terlihat tuh kayak kita tuh happy. Mungkin Sophia, Sophia, nih biar membuktikan bahwa nih kameranya saya sorot ke Sophia. Oh, Sophia itu sedang netral. Nih ke Meisya coba ya Pak, sebentar. Oh, Meisya ternyata sedang jijik Pak. Sedang jijik. Kayak gitu, nah happy nggak jadi Pak. Nah, mungkin cara real time seperti itu yang tercapture. Mungkin dilanjutkan lagi ke PPT-nya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan lagi. Di sini ada lesson learn yang akan dijelaskan oleh Sophia. Dari percobaan tugas besar yang telah dilakukan, hal yang bisa kami dapatkan yaitu pertama adalah terdapat banyak penelitian mengenai pengenalan ekspresi wajah, sedih, senang, marah, takut, dan jijik, yaitu dengan menggunakan local binary patterns atau LBP, LBP on three orthogonal planes atau LBP top, non-negative matrix factorization atau NMF, dan sparse learning. Selain itu, terdapat metode baru menggunakan deep learning yaitu CNN, sedangkan dalam percobaan yang telah kami lakukan, kami menggunakan masking idea dengan struktur jaringan residual masking network. Yang kedua ada mengunggah dan memproses gambar dengan menggunakan ST file uploader untuk mengunggah gambar dari aplikasi Streamlit. Setelah gambar diunggah, menggunakan CV untuk membaca dan memproses gambar tersebut, lalu menggunakan CV2 indecode untuk mendekode data gambar yang diunggah, dan NP from string untuk mengubahnya menjadi array nanti. Pastikan sebelumnya menentukan jenis file yang dapat diunggah sesuai dengan tipenya. Lalu yang ketiga ada menggunakan nanti untuk memanipulasi array dan membantu dalam memproses gambar yang diunggah. Lalu yang keempat, menggunakan fungsi cap.set untuk mengatur dimensi video yang akan ditangkap dalam program. Dimensi video ditetapkan sebagai 640 kali 480 pixel, namun dapat disesuaikan nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Lalu yang kelima ada menggunakan RMN model dengan membuat model RMN untuk mendeteksi emosi pada setiap frame video. Sebelumnya pastikan telah menginstal model dan dependensinya dengan benar. Selain itu, pastikan juga telah mempelajari cara menggunakan model tersebut dengan benar, termasuk format masukan dan keluaran yang diharapkan. Lalu yang keenam ada loop untuk pemrosesan real time dengan membuat loop while true untuk terus menangkap dan memproses frame video secara real time. Ini memungkinkan aplikasi untuk terus bekerja hingga pengguna menghentikannya. Lalu yang ketujuh ada menampilkan hasil emosi dengan menggunakan fungsi stWrite untuk menampilkan hasil deteksi emosi pada setiap frame. Selain itu, menggunakan fungsi stImage untuk menampilkan gambar output yang telah diproses. Pastikan mengatur opsi sesuai seperti use column with 9 true untuk tampilan yang lebih baik. Lalu yang kedelapan ada memeriksa event keypress menggunakan cv2.waitKey untuk memeriksa event keypress di dalam program kami. Jika tombol key ditekan, loop akan dihentikan dan program akan keluar. Dapat menyesuaikan kunci dan logika ini sesuai kebutuhan. Lalu yang kesembilan ada memahami dependensi yang digunakan. Pastikan semua paket yang diperlukan telah diinstal dengan benar dan dapat diakses. Jika muncul kesalahan modul not found error, itu menunjukkan bahwa paket yang dibutuhkan itu tidak ditemukan. Perlu menginstal paket yang sesuai atau memastikan bahwa paket tersebut terinstal dengan benar. Lalu yang ke-10 ada menyimpan instalasi yang benar. Dikarenakan kadang-kadang instalasi paket tidak berjalan dengan baik atau terjadi kesalahan.
Dalam situasi seperti itu, menghapus dan menginstal kembali paket dapat membantu memperbaiki masalah. Pastikan untuk menghapus paket yang salah atau rusak sebelum menginstalnya kembali. Lalu yang ke-11 ada membaca dokumentasi, karena dokumentasi adalah sumber daya yang berharga untuk memahami cara menggunakan dan mengintegrasikan paket atau library. Lalu pastikan untuk membaca dokumentasi yang relevan agar dapat mengerti langkah-langkah yang benar dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Lalu yang terakhir ada menjaga pembaruan, karena library dan paket sering diperbarui untuk memperbaiki bug, BUG, menambahkan fitur baru, atau meningkatkan kinerja. Penting untuk menjaga pembaruan paket dan library yang digunakan agar tetap sinkron dengan versi terbaru. Pembaruan terkadang dapat mengatasi masalah yang ada atau menyediakan solusi baru. Nah, di sini ada link referensinya, bisa mungkin nanti dibuka. Kemudian di sini ada link paper dan GitHub-nya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.